Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Anis Lutfiani, mahasiswa Magister Pendidikan Agama Islam UIN Raden Fatah Palembang. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita masih membahas materi seputar pendidikan dengan judul Inovasi Pembelajaran Kuantum dan pada mata kuliah Inovasi Pendidikan dan Globalisasi dengan dosen pengampuh Profesor Dr. Nyayu Khadijah MSI dan Dr. Muhammad Isnaini MPD. Baik teman-teman, sebelum kita memahami lebih jauh lagi mengenai inovasi pembelajaran kuantum, terlebih dahulu kita harus tahu apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran kuantum. Nah, kata kuantum sendiri itu merupakan istilah dari bidang ilmu fisika yang mempunyai arti mengubah energi menjadi cahaya. Hal ini mempunyai maksud bahwa pembelajaran kuantum itu merupakan pengubahan bermacam-macam interaksi yang terjadi dalam kegiatan belajar. Pembelajaran kuantum itu merupakan proses pengubahan interaksi dalam proses belajar peserta didik untuk mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik. Nah, selanjutnya pada pembelajaran kuantum ini, proses pengubahan interaksinya itu dimulai dengan penggunaan mental peserta didik secara mendasar melalui NLP atau disebut dengan Neuro Linguistic Programming. Nah, neuro itu adalah saraf otak, sedangkan linguistik itu adalah cara berbahasa, baik verbal maupun nonverbal, yang dapat mempengaruhi sistem pikiran, perasaan, dan perilaku. Dengan program NLP ini diharapkan dapat mempengaruhi sistem pemikiran, perasaan, dan juga perilaku. Hal ini bertujuan untuk membuang kebiasaan buruk peserta didik seperti pesimis, kurang percaya diri, pemalu, dan lain-lain. Selanjutnya, pembelajaran kuantum ini mempunyai ciri yang spesifik yang dijelaskan oleh De Forter, yaitu yang pertama, cirinya adalah learning to know, yang artinya belajar untuk mengetahui. Yang kedua, learning to do, yang artinya belajar untuk melakukan. Yang ketiga, learning to be, yang artinya belajar untuk menjadi dirinya sendiri. Dan yang keempat yaitu learning to live together, yang artinya belajar untuk kebersamaan. Nah, selanjutnya Saifuddin ini menjelaskan terdapat asas dalam pembelajaran kuantum. Ada dua asas, yaitu bawalah dunia mereka ke dunia kita dan antarkanlah dunia kita ke dunia mereka. Jadi dua makna ini mempunyai maksud bahwa pengajaran menggunakan model kuantum ini tidak hanya menawarkan materi yang diajarkan, tetapi juga menciptakan hubungan emosional yang baik dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya akan kita bahas mengenai prinsip pembelajaran kuantum. Terdapat 5 prinsip dalam pembelajaran kuantum, yaitu yang pertama, segalanya berbicara. Prinsip yang kedua yaitu segalanya bertujuan. Prinsip yang ketiga yaitu pengalaman sebelum pemberian nama. Pengalaman sebelum pemberian nama. Yang keempat, akui setiap usaha. Dan yang kelima, jika layak dipelajari maka layak pula dirayakan. Nah, maksudnya adalah yang pertama, segalanya berbicara, itu maksudnya segala dari lingkungan kelas hingga bahasa tubuh pun, bahkan kertas yang dibagikan, dan juga rancangan pelajaran dan bahkan pelajaran lainnya, itu semuanya menyampaikan pesan dalam belajar. Itu maksud poin yang pertama. Selanjutnya poin yang kedua yaitu segalanya bertujuan. Nah, maksudnya di sini semua aktivitas yang dilakukan oleh guru itu hendaknya tidak lepas dari tujuan. Tujuannya apa? Itu tergantung dengan pelajaran yang akan disampaikan oleh guru tersebut. Nah, guru itu boleh menyampaikan tujuan yang diinginkan kepada siswa atau tidak menyampaikannya, tergantung dengan situasi dan kondisi. Namun, setiap aktivitas yang dilakukan oleh guru itu sejatinya harus mempunyai tujuan agar aktivitas yang dilaksanakan itu lebih terarah. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu pengalaman sebelum pemberian nama. Maksudnya, siswa itu dianjurkan untuk mencari sebanyak mungkin informasi seputar materi yang akan diajarkan di kelas. Dengan begitu, siswa sudah mempunyai pengalaman terlebih dahulu, sudah mempunyai pengetahuan terlebih dahulu sebelum ia menerima materi ajaran baru. Selanjutnya yang keempat yaitu akui setiap usaha. Artinya adalah guru tidak segan-segan mengakui berbagai usaha yang dilakukan oleh siswa, sekecil apapun usaha itu. Karena apabila usaha yang dilakukan oleh siswa itu diakui dan bahkan diapresiasi oleh guru, maka
siswa tersebut akan merasa lebih bahagia dan lebih termotivasi untuk melakukan hal-hal lainnya, walaupun itu hal kecil. Nah, selanjutnya yang kelima, yaitu jika layak dipelajari maka layak dirayakan. Nah, ini guru harus memberikan pujian pada siswa yang terlibat aktif pada pembelajaran dan menunjukkan prestasi. Nah, seperti dengan memberikan tepuk tangan, memberikan hadiah permen atau hadiah apapun lainnya, dan juga bisa dengan berkata bagus, baik, good, dan lain sebagainya. Selanjutnya dalam pembelajaran kuantum itu terdapat istilah apa? Istilah tandur namanya. Nah, tandur ini merupakan singkatan dari 6 kata. Yang pertama tumbuhkan, alami, namai, demonstrasikan, ulangi, dan rayakan. Nah, dari ke-6 nama ini ada penjelasannya, akan kita jelaskan di slide selanjutnya. Baik, kata yang pertama dari kata tandur yaitu tumbuhkan. Maksudnya yaitu dengan memberikan persepsi yang cukup, sehingga sejak awal kegiatan itu siswa telah termotivasi untuk belajar dan memahami apa manfaat bagiku, apa manfaat aku mempelajari ini. Dengan begitu, guru tidak hanya memposisikan diri itu sebagai pentransfer ilmu pengetahuan saja, namun juga sebagai fasilitator, mediator, dan juga motivator. Nah, selanjutnya kata yang ketiga yaitu namai. Sediakan kata kunci, konsep, model, rumus, atau strategi terlebih dahulu sebelum belajar terhadap sesuatu yang akan diberikan kepada siswa tersebut. Dengan begitu siswa akan lebih mudah mempelajari apa yang akan kita sampaikan. Nah, guru itu sedapat mungkin itu memberikan pengantar terhadap materi yang hendak disampaikan. Hal ini dimaksudkan agar ada informasi pendahuluan yang bisa diterima oleh siswa. Nah, selain itu guru diharapkan juga bisa membuat kata kunci terhadap hal-hal yang dianggap sulit. Dengan kata lain, guru harus bisa membuat sesuatu yang sulit itu menjadi sesuatu yang lebih mudah. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu demonstrasikan. Nah, maksudnya adalah sediakan kesempatan kepada peserta didik untuk menunjukkan kemampuannya, untuk menunjukkan bahwa mereka tahu, untuk menunjukkan bahwa mereka bisa. Nah, seringkali dijumpai ada siswa yang mempunyai beragam kemampuan, akan tetapi ini mereka tidak mempunyai keberanian untuk menunjukkannya. Nah, dalam kondisi ini para guru itu harus tanggap dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk unjuk kerja dan memberikan motivasi agar berani menunjukkan karya mereka kepada orang lain, kepada temannya sendiri khususnya. Kata yang kelima yaitu ulangi. Maksudnya di sini adalah guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengulangi apa yang telah dipelajarinya. Tunjukkan kepada siswa bagaimana cara mengulangi materi secara efektif. Pengulangan materi dalam suatu pelajaran itu akan sangat membantu siswa untuk mengingat materi yang disampaikan guru dengan lebih mudah lagi. Dengan begitu, siswa akan merasakan langsung di mana kesulitan dalam memahami materi tersebut. Dengan siswa tersebut melakukan pengulangan kembali, maka siswa akan menemukan jalan keluar, akan menemukan kemudahan dalam memahami materi yang disampaikan oleh guru tersebut. Dan kata yang terakhir yaitu rayakan. Rayakan di sini maksudnya sebagai respon pengakuan yang proporsional. Keberhasilan dan prestasi yang diraih siswa itu sekecil apapun harus diberi apresiasi oleh guru. Nah, hal ini itu bertujuan untuk menumbuhkan rasa senang pada diri siswa yang pada gilirannya nanti akan melahirkan kepercayaan diri untuk berprestasi lebih baik lagi. Nah, setelah memahami berbagai macam istilah dalam strategi pembelajaran kuantum, maka muncullah hakikatnya dari strategi ini yang dapat diringkas menjadi 3 langkah, yaitu langkah pertama pendahuluan, langkah kedua yaitu inti, dan langkah yang ketiga yaitu penutup. Di mana pendahuluan ini itu meliputi kata tumbuhkan, dan inti itu meliputi kata alami, namai, dan demonstrasikan, sedangkan penutup itu meliputi kata ulangi dan rayakan.
Nah, dengan pembelajaran kuantum ini diharapkan dunia pendidikan akan semakin maju ke depannya. Sebab pembelajaran ini akan membantu siswa dalam menumbuhkan minat untuk terus belajar dengan semangat yang tinggi, sehingga tercapailah pendidikan yang sesuai dengan tujuan dan juga visi dan misi pendidikan nasional. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai materi pembelajaran kita pada hari ini, materi tentang inovasi pembelajaran kuantum. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi selanjutnya.